Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Oktaviani dengan NIM 21081020016, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Madkhal Ilmu Lughoh yang diampu oleh Bapak Irfan Ghazali. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin menyampaikan suatu kata yang pernah disampaikan oleh Abid Al-Jaribi. Beliau pernah mengatakan, jika filsafat adalah mukjizat bagi para bangsa Yunani, maka ilmu pengetahuan tentang bahasa adalah mukjizat bagi para bangsa Arab. Sumbangan terpenting bangsa Arab terhadap peradaban yang telah diwariskan kepada dunia adalah agama dan bahasa. Oleh karena itu, keduanya terikat dan tidak dapat dipisahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang linguistik. Baiklah, apa itu linguistik? Mari kita bahas tentang definisi linguistik. Secara etimologi, linguistik merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris, yakni linguis dan kata imbuhan ik. Kata linguis sendiri merupakan kata yang berasal dari dua bahasa. Yang pertama lingua yang berasal dari bahasa Latin, dan yang kedua adalah kata is yang berasal dari bahasa Inggris. Kata lingua bermakna lidah, sedangkan kata is merupakan elemen pembentuk kata yang artinya menunjukkan seseorang yang melakukan atau membuat sesuatu, atau bahkan dapat diartikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran-ajaran atau kebiasaan tertentu. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan pengertian linguistik secara terminologi. Secara terminologi, linguistik memiliki dua makna. Yang pertama adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang bahasa manusia, atau disebut juga dengan the study of human language, dan yang kedua adalah studi ilmiah tentang bahasa, atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan the scientific study of language. Untuk pembahasan selanjutnya adalah wilayah kajian linguistik. Wilayah kajian linguistik terbagi menjadi dua, yang pertama mikrolinguistik dan yang kedua makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah pendekatan analisa bahasa melalui aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Adapun pembagian dari mikrolinguistik, yang pertama ada ilmu fonologi. Ilmu fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji dan berfokus pada bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua ada morfologi, yaitu cabang linguistik yang mengkaji tentang struktur penyusunan kata melalui morfem. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam suatu bahasa. Dan yang terakhir itu ada semantik, yakni studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Selanjutnya yaitu makrolinguistik. Makrolinguistik ini mencakup dua bahasan, yang pertama interdisipliner dan yang kedua bidang terapan. Adapun interdisipliner yaitu kajian gabungan antara disiplin ilmu linguistik dengan disiplin ilmu lainnya, dan cabang-cabangnya yang pertama itu adalah pragmatik. Pragmatik yaitu cabang dari linguistik yang mengkaji tentang hubungan antara konteks luar bahasa dengan maksud tuturan. Yang kedua, sosiolinguistik yaitu studi yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan bahasa. Yang ketiga ada historical linguistik, yaitu studi tentang perubahan bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Lalu yang keempat ada psikolinguistik, yaitu studi yang membahas tentang perilaku bahasa. Lalu yang kelima ada neurolinguistik, yaitu hubungan bahasa dengan otak. Yang keenam ada antropolinguistik, yaitu hubungan bahasa dengan budaya. Yang ketujuh itu ada komputasi, yakni studi ilmiah tentang bahasa dari perspektif komputer. Lalu yang kedelapan ada stilistika, yaitu ilmu yang menjadi mediator antara disiplin ilmu linguistik dengan karya sastra. Dan yang terakhir ada dialektologi, yaitu yang membahas tentang dialek atau variasi bahasa. Selanjutnya adalah linguistik terapan. Linguistik terapan ini mencakup 8 bahasan. Yang pertama yaitu edukasional atau pengajaran, yang di dalamnya itu terdapat metode dan teknik pengajaran, silabus, strategi model, dan evaluasi. Yang kedua, penerjemahan, yaitu metode atau teknik pengalihan antara dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Yang ketiga ada perkamusan yang di dalamnya itu membahas tentang penyusunan kamus. Yang keempat yaitu in linguistic
forensik, yang mana cabang linguistik ini berkaitan erat dengan hukum. Lalu selanjutnya ada terapi wicara, yaitu membahas tentang pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tepat. Lalu selanjutnya ada linguistik medis, yakni di dalamnya itu bisa membantu patologi dalam menyembuhkan cacat bahasa. Lalu selanjutnya ada grafologi. Grafologi ini di dalamnya mencakup simbol yang digunakan dalam penyampaian bahasa yang mana disampaikan dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir ada mekanolinguistik, yakni cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan komputer dan di dalamnya ada usaha mereka dalam menciptakan mesin penerjemah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.